身体变化确实明显，连是…… Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Kembali ke rumah, dia mengeluarkan pakaian terakhirnya. Yang Kai berlari ke kolam kecil di sampingnya untuk melepas pakaiannya yang kotor dan bersiap untuk mandi. Xia Ningxiang diam-diam mendekati pondok. Dia ingin melihat seperti apa saudara seperguruan muda itu sekarang. Dia merasa sedikit tidak jelas ketika dia terlalu jauh. Namun, tidak ada seorang pun di gubuk itu. Ketika dia berjalan di sekitar rumah, Xia Ningxiang menyapu matanya yang cerah dan melihat dua bunga putih di matanya. Saat dia menggerakkan matanya, dia melihat Yang Kai telah menanggalkan pakaiannya. Wajah kecil Xia Ningxiang memerah. Meskipun kekuatannya sangat tinggi, tetapi bagaimanapun juga, dia masih seorang gadis. Dia tidak mampu memata-matai rahasia Yang Kai. Dia menghentakkan kakinya dan menghilang di tempat yang sama. Tidak tahu malu saudara seperguruan muda yang bau ini begitu nakal dan telanjang di siang bolong. Di kolam, Yang Kai mandi dan memeriksa dirinya sendiri. Dia menemukan bahwa otot-ototnya jauh lebih kuat dan lebih kuat dari sebelumnya. Terlebih lagi, luka yang ditinggalkan oleh laba-laba di bagian belakang bunga kemarin sebenarnya sudah terluka saat ini. Hanya luka di lengan yang ditembus oleh laba-laba di bagian belakang bunga yang masih terasa sakit samar. Bagaimanapun, itu adalah luka yang menusuk. Itu tidak bisa membaik dengan cepat, tetapi tidak seserius yang aku kira. Hanya butuh beberapa hari lagi untuk sembuh. Memikirkan hal ini, Yang Kai dengan cepat tenggelam ke dalam kolam dan menahan napas untuk waktu yang lama sebelum kepalanya keluar. Meskipun ada banyak hal yang harus dilakukan dengan tergesa-gesa, Yang Kai mengambil sapu untuk menyapu lantai setelah dia mandi dan berpakaian. Bagaimanapun, ini adalah pekerjaan di paviliun Ling Qiao. Karena saya telah mengambil pekerjaan ini, saya harus menganggapnya serius. Ketika menyapu lantai, Yang Kai jelas merasa bahwa banyak saudaranya yang menatapnya dengan salah dan penuh keraguan. Saya pikir orang-orang ini menonton kegembiraan di pagi hari, dan mereka tidak mengerti mengapa mereka dapat membuat Zhao Hu pingsan. Setelah menyapu tanah, Yang Kai kembali ke kabin, membuka bungkusan itu, mengeluarkan bunga hantu 3 daun dan rumput kayu mati yang dia butuhkan, dan mengembalikan sisanya. Ramuan yang tersisa, tidak berguna. Mereka dapat dijual ke aula kontribusi untuk beberapa poin kontribusi. Dia mengambil bungkusan itu dan Yang Kai pergi keluar. Setelah memikirkannya, dia mengganti pakaiannya dan dia melukis wajah besar dan bergegas keluar. Di aula sumbangan, lelaki tua Meng sedang duduk di belakang meja kasir dengan teko di tangannya. Ia menikmati teh dengan kedua kakinya naik turun, dan ia masih bersenandung sedikit. Yang Kai, apa yang sedang kamu lakukan? Yang Kai bergegas ke konter dan tersentak, aku kembali. Apakah kamu sangat menderita? Manajer mimpi mengasihani Yang Kai. Beberapa hari yang lalu, Yang Kai masih dalam kondisi baik ketika dia meninggalkannya. Tanpa diduga, dia hanya pergi ke Gunung Heifeng dan menciptakan kebajikan semacam ini. Yah, itu berbahaya. Yang Kai mengangguk dan berhenti bicara omong kosong. Dia dengan cepat membuka bungkusan itu dan menunjuk ke tumpukan herbal di dalam bungkusan itu dan berkata, tetapi panennya juga bagus. Penjaga toko mimpi, apakah kamu ingin menyumbangkan herbal ini ke aula? Kalau begitu kamu pesan. Yang Kai tidak menawar. Dia mendorong bungkusan itu ke depan. Manajer mimpi itu menghitung 32 herbal dan memberikan total 16 sumbangan. Sekarang dia ada di rekening Yang Kaiji. Kamu telah berlari di Gunung Heifeng selama 3 hari, dan hanya itu yang kamu dapatkan. Manajer mimpi itu bertanya dengan santai. Senang mendapatkannya. Saat Yang Kai berbicara, dia melihat sekeliling dengan cara yang menyeramkan. Ketika merasakan dalam hatinya, penjaga toko mimpi itu melihat mata pencuri Yang Kai dan tidak dapat menahan keraguan, apa yang kamu lihat? Yang Kai secara misterius mendekatinya dan berkata dengan suara rendah, penjaga toko mimpi, kali ini aku pergi ke gunung, sepertinya aku telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Kemudian dia menatap wajah dan bertanya dengan suara rendah, ada apa? Ukuran mulutnya seperti mangkuk, warnanya merah tua, seperti jamur, Ganoderma lucidum, bentuknya benar-benar tidak buruk, cukup bergaya harta karun yang jenius. Yang Kai menatapnya dengan gugup dan bertanya dengan lembut, apa benda ini?
Di mana kamu mendapatkannya? Di sebuah gua, ada monster kelas 1 yang menjaganya. Akibatnya, aku membunuhnya, dan kemudian aku mengambilnya. Apakah kamu bertemu monster? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak masuk terlalu dalam? Tidak terlalu dalam, aku tidak tahu bagaimana itu bisa berada di pinggiran Gunung Heifeng. Yang Kai merasa bersalah. Aku sudah berlari di Gunung Heifeng selama 3 hari. Aku hanya mendapatkan 16 poin. Aku telah bertarung melawan monster kelas 1. Aku masih hidup. Jika aku memberitahu dia hal ini tidak benar. Ini terlalu menyakitkan. Manajer mimpi, apa ini? Berapa banyak kontribusi yang berharga? Yang Kai menggosok tangannya dan menantikannya. Yah, benda ini disebut Ganoderma lucidum darah. Itu bahan obat langka, tapi umum. Sebelum penjaga toko mimpi itu menyelesaikan kata-katanya, wajah Yang Kai menunjukkan kekecewaan, dan dia mengubah kata-katanya dengan cepat. Tidak, itu adalah kelas rendah tingkat prefektur. Yah, itu adalah kelas rendah tingkat prefektur. Itu benar. Lebih rendah dari tingkat prefektur. Yang Kai terkejut, manajer mimpi, kamu tidak salah baca. Hitung 20. Sangat sedikit. Yang Kai sedikit kecewa. Awalnya dia mengira benda ini bisa digolongkan sebagai benda tingkat rendah, jadi dia harus menyumbangkan puluhan poin. Oh, Yang Kai juga tidak membantah, dengan lugas berkata, kalau begitu boleh 20. Namun, meskipun memasuki gunung dapat mengumpulkan ramuan untuk poin kontribusi, itu juga menunda waktu kultivasi, dan juga harus mengambil risiko. Tujuan mengumpulkan poin kontribusi adalah untuk berkultivasi. Sekarang saya memiliki banyak bunga hantu 3 daun. Pada akhirnya, saya mengumpulkan 30 atau 40 pohon di gua itu. Namun, jumlah kayu dan rumput mati jadi sangat sedikit, hanya 5 atau 6. Jika aku benar-benar ingin menggunakannya untuk berkultivasi, saya khawatir itu tidak cukup, aku harus menukar sebagian dari aula kontribusi. Setelah mengambil keputusan, Yang Kai berkata, manajer mimpi, berikan saya 10 pohon jadi yang mati. Orang tua Meng menatapnya. Meskipun dia meragukan apa yang diinginkannya, dia tidak banyak bertanya. Dia hanya menatapnya dan berkata, 10 ramuan rendahan, 10 kontribusi. Apakah kamu yakin membutuhkannya? Harga yang dipungut adalah harga yang dipungut, dan harga jual adalah harga jual, yang berbeda. Manajer mimpi itu tertawa sangat cerah, rasa yang kuat dari seorang pencatut muncul secara spontan. Yang Kai menunjuk hidung lelaki tua itu dan berkata, kamu benar-benar membeli dan menjual. Memalukan untuk mencari perbedaan harga darinya. Manajer Meng berbalik dan pergi ke aula belakang. Setelah beberapa saat, dia mengambil 10 pohon mati dan rumput dari jedi. Yang Kai menghitungnya, dan manajer Meng menuliskannya. Setelah makan kerugian, Yang Kai tidak mau minum obat herbal dan berjalan pergi. Datanglah sering-sering ketika kamu bebas. Manajer mimpi menyapa dengan hangat di belakang. 3 langkah sekaligus, Yang Kai bergegas keluar dengan tergesa-gesa. Ketika dia mencapai pintu, sesosok tubuh melintas dari luar dan hampir bertabrakan dengan Yang Kai. Reaksi 2 orang itu cukup cepat, Yang Kai tiba-tiba berhenti, sisi lain juga berhenti, aroma menyegarkan mengalir ke wajah. Penampilan ini membuat Yang Kai melihat dengan jelas, dia pikir kakak perempuan ini sangat pemalu, dia buru-buru mengalihkan pandangannya, jangan sampai dia melihat lawan bicaranya dengan tiba-tiba. Xia Ningxiang sangat malu. Ketika dia melihat wajahnya, dia tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi. Tiba-tiba, wajah Xia Ningxiang memerah, dan telinganya menjadi panas. Dia bergegas ke kamar dan tidak berani mengangkat kepalanya. Kakak senior ini memang agak imut, tetapi mengapa aku merasa aroma di tubuhnya agak familiar, seolah-olah dia pernah menciumnya di suatu tempat. Yang Kai bergegas kembali ke kabin dengan suasana hati yang gembira dan penuh harap. Ketika semuanya sudah siap, Yang Kai ingin tahu apakah pedupaan itu benar-benar dapat membantunya berlatih. Yang menarik napas dalam-dalam dan merasakannya dengan saksama. Dia menemukan bahwa meskipun baunya istimewa, tidak ada yang perlu diperhatikan. Selain itu, dia tidak merasakan banyak hal setelah menarik napas ini. Yang Kai tidak berani mengabaikannya, jadi dia berlari keluar untuk berlatih dengan dupa di tangannya. 1 langkah, Yang Kai tiba-tiba terkejut, kakinya seperti terisi timah, sangat berat, dan dengan kaki ini keluar, kekuatan fisiknya juga cepat berlalu. Mengambil langkah lain, Yang Kai memiliki ilusi bahwa seluruh tubuhnya runtuh. Tubuhnya dipenuhi keringat dingin, dan otot-ototnya menegang. Dia baru saja mengembangkan rasa ki di tubuhnya.
Dia terengah-engah di meridiannya dan tulang-tulangnya berdenting. Langkah ketiga melangkah keluar, kaki Yang Kai langsung jatuh ke tanah, pembakar dupa tangannya juga menggelinding jauh. Dengan tangannya di tanah, Yang Kai tidak bisa bergerak. Dadanya berfluktuasi dengan hebat. Daging dan darahnya berkedut. Otot-ototnya, organ-organ dalam dan tulang-tulangnya mengembang dan berkontraksi. Pada saat ini, khasiat semanggi dan rumput kayu mati jadi muncul di benak Yang Kai. Kedua jenis tanaman obat itu sedikit beracun dan tidak terlalu beracun. Tidak masalah jika orang memakan beberapa tanaman obat, tetapi yang pertama melukai jiwa dan yang kedua merusak tubuh. Dikombinasikan dengan kondisi fisiknya saat ini, Yang Kai mengerti. Yang Kai selalu percaya bahwa potensi manusia tidak terbatas, dan kuncinya terletak pada cara memanfaatkannya. Meskipun hal semacam ini dapat memengaruhi pertumbuhan seorang pendekar, usahanya sendiri juga merupakan faktor yang sangat diperlukan. Jadi selama bertahun-tahun, meskipun dia tahu bahwa dia tidak memenuhi syarat, dia tidak kenal lelah dan tidak pernah menyerah berlatih. Memikirkan hal ini, semangat Yang Kai meningkat pesat. Pada saat ini, Yang tertawa. Meskipun kekuatan fisik dan jiwanya terkuras, matanya tidak dapat melihat apa-apa, telinganya berdengung dan otaknya seperti jarum, dia tetap tertawa. Setelah sedikit pulih dari kekuatan fisik yang kelelahan, bahkan jiwanya jauh lebih baik. Sensasi ki di meridian terus-menerus menonjol, dan tulang-tulang tampak kuat. Baru kali ini, tubuhku tampak jauh lebih kuat. Yang Kai merenung. Jika aku berkompromi dalam menghadapi kesulitan, maka aku tidak akan memberikan bantuan apapun kepada diri sendiri. Hanya dengan mengatasi kesulitan ini dan merangsang kemampuan pemulihan tubuh yang kokoh dan kuat, kita dapat memperoleh manfaat nyata dan menjadi lebih kuat dalam menerobos batas lagi dan lagi. Semua ini adalah tebakan Yang Kai sendiri. Namun, dikombinasikan dengan apa yang baru saja terjadi, pada dasarnya itu adalah fakta. Selanjutnya, Yang Kai harus memverifikasinya dengan cermat. Setelah beristirahat selama setengah jam, Yang Kai merasa bahwa dia telah memulihkan banyak kekuatannya. Dia berdiri dengan gemetar. Yang Kai melangkah maju lagi. Kali ini yang berjalan perlahan. Kali ini, Yang Kai harus berhenti setelah 4 langkah. Meskipun dia tidak mau mengakui kekalahan, dia tidak dapat mengimbangi tubuhnya. Kekuatannya masih terlalu lemah. Setelah banyak percobaan, semua dugaan Yang Kai terbukti benar. Setelah seharian melewati kemajuan Yang Kai terlihat jelas. Dia telah mampu berjalan keluar dari 6 langkah, dan telah membuat kemajuan besar dibandingkan dengan yang pertama kali. Tetapi Yang Kai masih belum puas. Sekarang dia hanya berjalan di bawah aroma-aroma yang aneh. Jika dia dapat menunjukkan tinju dan kakinya dalam aroma yang aneh, itu akan menjadi kultivasi yang sebenarnya. Di malam hari, Yang Kai pergi tidur dengan kekhawatiran yang mendalam. Malam ini, Yang Kai tidak tidur nyenyak. Sumu pun tidak tidur nyenyak. Sumu tidak diragukan lagi termasuk yang terakhir. Meskipun dia dapat menantang Yang Kai lagi beberapa hari kemudian, bagaimana dia bisa menunggu saat itu? Dia ingin meledakkan Yang Kai sekarang, untuk meredakan kebenciannya. Dia tidak bisa tidur, jadi Sumu bangun dengan marah. Dia tidak hanya bangun, dia juga membangunkan adik-adiknya di tengah malam.